Oke. Sekarang PowerPoint Mister muncul nggak di sana Hakim? Halo, tes. Apakah suara Mister masih masuk? Muncul, PowerPoint Mister muncul nggak? Nge-lag nggak? muncul. Muncul ya? Nggak blur ya? Jelas. Jelas. Oke. Thank you Hakim. Halo Abimanyu. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister. Halo, Ustaz. Oke. Waalaikumsalam. Sip. Kita tunggu teman-temannya dulu. Oke, sembari kita tunggu teman-temannya. Teman-teman silakan buka di Algo Python-nya ya, dibuka, di login semuanya ke situ untuk buka course-nya. Akan dibuka course-nya, kita masuk ke bagian data analisis ya. Nah, sembari kita menunggu teman-temannya, ini masih 7.03, kita coba tunggu 10 menit ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya nggak? Ya, kita coba buka hasil ini ya, hasil pembuatan aplikasi tes Ruvier kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan screen-nya, kemudian lompatan dari setiap kelasnya, dan sebagainya? Mister, Mm-mm. kan Hakim kan ketinggalan 2 kali pertemuan. Iya, Hakim ini masih bingung yang bagian ini lagi bikin apa gitu. yang di Cara bagian untuk mana nih? Bingung untuk yang di hakimnya udah sampai ke code apa? Kalau boleh tahu, Mister. enggak, Hakim masih bingung kita ini lagi bikin pemrograman apa gitu. Oh, yang di minggu lalu maksudnya? Iya, Oke. Di minggu lalu itu kita keseluruhan aja keseluruhan. Oke, di minggu lalu itu sebenarnya kita buat program untuk mobile development ya, tapi nggak seminggu tuh Hakim. Ada 3 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Yang pertama itu kita buat untuk UI UX-nya dulu. Kemudian yang kedua kita buat functionality-nya seperti event, kemudian ada second dan seterusnya untuk waktunya ya. Nah, yang terakhir kita buat untuk di bagian animasinya. Nah, sekarang coba Mister share screen dulu deh biar kebayang. Mister berarti buka yang M3, sorry M2, materi yang kedua ya. Lesson. Berarti yang materi kedua yang bagian oke, pengembangan aplikasi MVP. Sekarang Mister ganti share screen-nya ke bagian Visual Studio Code-nya deh. Oke, ini ya kemarin kalau kita di kelas kita Mister pakai yang ini main.py. Nah, ya betul. Nah, ini sebenarnya code-nya udah ada di grup Hakim. Nah, cuman Mister akan coba jelasin aja ya, jelasin sedikit, jelasin overview-nya yang tadi Hakim tanyakan sebenarnya kita mau buat apa. Di sini tuh kita membuat aplikasi kesehatan. Sederhananya seperti itu. Aplikasi kesehatannya ngapain Mister? Ngitung denyut jantung. Sorry, bukan denyut jantung. Denyut nadi. Kemudian nanti setiap hitungan denyut nadi kita yang kita buat sampai 3 kali hitungan, nanti akan dihitung indeks Ruviernya. Nah, ini indeks Ruvier dan sebagainya itu adalah contoh case saja ya teman-teman ya. Hakim ya terutama yang kemarin sempat ketinggalan kelasnya. Ini contoh case saja. Untuk rumus-rumusnya semuanya sudah ada. Sebenarnya udah ada di PowerPoint-nya. Jadi kalau Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya, mana PP2 tadi M2 lesson 2. Nah, kita coba buka ya, bentar aja. Sembari kita tunggu teman-teman yang lain yang sudah bergabung, siapa lagi? Belum ada. Oke.
Mana tadi PowerPoint-nya? Oh ini dia, M2L2 Baumeter M2 prototype. Ya, betul. Nah, ini Mister ganti lagi share screen-nya. Pindah ke bagian sini. Entire screen aja deh, biar enak. Nanti biar munculnya gampang. Nah, di M2L2 ini adalah awal dari kita menyusun si aplikasi kesehatan tadi. Wait. Nah, di aplikasi Ruvier yang tadi Mister sampaikan ada hitungan Ruvier Index. Nah, ini tuh sudah diberikan. Jadi kita tinggal mengimplementasikan ke dalam code. Karena ini adalah contoh kasus yang kita akan buat aplikasi kesehatan tadi. P1, P2, P3 ini yang tadi Mister sampaikan itu adalah denyut nadi. Denyut nadi kita nanti akan dimasukkan ke sini, dapatlah Ruvier Index. Selanjutnya nanti akan dianalisis dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke code kita, nah di sini ini agak banyak ya. Ini Mister kecampur sama kelas yang lain yang PP2 juga. Teman-teman fokus ke bagian main. Main ini adalah kode utama kita. Sementara yang lainnya modul-modulnya modul instruction, Ruvier sampai ke runner. Tapi yang di belakangnya ada angka satunya ya. Ada angka satunya. Nah, ini semua modul-modul yang ada di sini itu nanti kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang ada di sini, Hakim ceritanya. Contohnya ini ya, Ruvier Index. Berarti nanti kita akan mengisi di bagian Ruvier satunya. Jadi di modul Ruvier 1 ini tujuannya adalah untuk menghitung indeks semuanya. Indeksnya, kemudian analisis dari umurnya, kemudian pergerakan dari setiap resultnya. Resultnya itu yang bagian ini ya. Bagian ini, resultnya itu yang ini. Rendah, lumayan, rata-rata, di atas rata-rata, dan tinggi. Itu adalah resultnya. Nanti kita akan tentukan seperti apa sih hasil perhitungannya. Nah, jadi ini kita gunakan di modul Ruvier. Kemudian untuk tulisan-tulisannya, kalau kita back ke sini di bagian UI UX-nya, kan tadi bisa sampaikan bahwa di pertemuan pertama di minggu yang pertama kita masuk ke bagian MVP ini ya, berarti 3 minggu yang lalu ya, karena kan 3 minggu ya untuk membuat Ruvier Index ini, itu ada contoh aplikasinya seperti ini. Nah, tulisan ini kayak this app bla 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 dan seterusnya nanti untuk layar pertama. Kemudian layar keduanya juga nanti akan ada di mana ya layar kedua. Oh, mulai layar keduanya udah di materi berikutnya. Jadi nanti di layar keduanya itu juga akan ada tulisan-tulisan seperti nah ini kayak gini. Ini adalah layar terakhir. Oh, ini ya, ini GIF. Kita tunggu dulu bentar. Ini layar pertama. Ketika diklik start berpindah ke layar kedua, ada tulisannya lagi kan ini ya, measure your pulse dan sebagainya. Ada lagi tulisan seperti ini. Setiap layar yang dia hanya menampilkan tulisan-tulisan itu akan di cover oleh modul instruction. Ini hanya tulisan-tulisan aja. Variabel yang berisi yang di set value-nya ini. Code utama kita tetap di main.py ini ya. Kalau teman-teman harusnya nama filenya itu yang atas nih ya, kalau nggak salah ingat ya. Mister lupa nih yang mana yang pertama kali muncul. Main_app deh sepertinya. Nah, kalau Mister karena pernah mengajar di kelas-kelas sebelumnya, makanya ini Mister buat beberapa file di sini. Nah, kembali lagi ke sini ke bagian code utamanya. Jadi ada instruction, ada Ruvier, kemudian secondnya ini untuk masuk ke bagian penghitungan detiknya. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah, kita tunggu dulu di bagian layar kedua ya, harusnya mulainya di layar kedua. Nah, ini kan ada for 15 second ya. Nah, nanti di sini akan di tengah-tengahnya akan ada muncul 15 detik. Nah, kalau kita buat ini deh, kita running biar clear. Bentuknya secondnya itu seperti apa sih, Mister? Jadi dia hanya akan menghitung mundur countdown dari waktu yang udah kita tentukan. Misalnya di sini Lukman, kemudian ini 14 tahun 25 tahun. Nah, ini dia. Second pass-nya yang akan kita cover di bagian seconds 1.py. Jadi ini modul yang nantinya akan menghandle animasi event penghitungan mundur ini. Jadi kalau ini diklik startnya, dia akan menghitung mundur sampai ke 15 detik.
maksudnya maju ya, bukan mundur ya. Nah ini Mister simulasikan hanya 3 detik saja, karena kalau 15 detik terlalu lama ya. Setelah dia masuk ke 15 detik baru nanti ini bisa diketikkan berapa denyut jantungnya. Dan seterusnya, nextnya juga sama. Kalau ini udah ditambah dengan animasi, ada pergerakannya. Ini yang di bagian ketiga, minggu ketiga animasinya. Jadi dia akan menghitung squat sebanyak 5 kali. Lihat di bagian terminal bawah sini ya. Ada 5 kali perhitungan atau cycle, ada 5 cycle. Turun, naik, itu adalah satu cycle ya. Satu cycle-nya turun dan naiknya itu turun, naik itu adalah satu cycle. Jadi kalau ada 5 cycle berarti turun dulu, naik, dihitung 1, turun dulu, naik, dihitung 2 dan seterusnya. Dan ini untuk yang bagian penghitungan puls atau denyut nadi yang ketiga dan keduanya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di bagian seats-nya itu adalah modul untuk yang menghitung bagian squat-nya tadi ya, sit dan runner untuk dibuat animasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk bagian code utamanya tetap di sini ya. Jadi kalau kita mau running, kita bukan running tiap modulnya, tapi running di bagian code utama. Karena di sini udah kita import seluruh modul yang kita butuhkan. Nah, ini sebenarnya panjang ini di bagian bawahnya. Tapi kalau UI UX-nya itu lebih ke arah repetisi aja sih. Kayak nampilin layar, kemudian ada labelnya, ada input text-nya kalau ada input text-nya dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu gambarannya Hakim. Jadi kalau kita kembali ke materinya lagi, ini kan yang M2L2 ini adalah kondisi pengenalan kita pertama untuk mengatur UI UX-nya. Nanti di bagian selanjutnya yang ini ya, di prototype ini kita akan mencoba untuk membuat fungsionalitasnya berfungsi, ada eventnya. Kemudian di M2L4-nya ini adalah di bagian kita membuat animasinya tadi yang bergerak naik turun yang Mister sampaikan satu cycle tadi. Nah kayak gitu. Jadi nanti coba untuk Hakim ambil code-nya dulu, kemudian coba di running. Nah terus nanti di setiap ini kan ada videonya ya Mister buat videonya, nanti coba dilihat di bagian videonya yang ketinggalan yang mana, yang ketinggalan aja, yang kurang paham di bagian mananya, Hakim cepetin aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh tanya ke Mister di bagian code mananya nih yang bingung. Nah untuk materinya itu ada di bagian mana tadi, kita masuk ke bagian sini dulu. Ada di platformnya yang ada simbol kayak dokumen. Wait. Oke. Simbol kayak dokumen di bagian mobile development. Nah ini ya di bagian dokumentasinya ini. Begitu pula sampai ke bagian akhirnya di lesson 4-nya. Yang tadi Mister contohkan di sini, ya ini dokumen ini ada di bagian yang di course dokumen tadi ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di situ. Jika ingin mensimulasikan lagi kembali ke kondisi yang tadi Mister jelaskan. Oke, sekarang udah ada berapa nih? Wih, ada Hisham, selamat datang Yohanes. Kemudian ada Raffi. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Suara Mister terdengar bagi yang baru bergabung? Oke, mantap. Oke, thank you Hisham, Yohanes. Jadi gitu Hakim. Nanti coba dulu ya Hakim ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, code-nya di bagian mananya nanti di screenshot aja ke Mister. Nanti Mister akan coba jelaskan semaksimal mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah 7.16? Sudah Mister. Oke, sip. Nanti kita akan coba ini juga ya. Bagi teman-teman yang kemarin sempat tertinggal, Mister akan coba cek untuk di bagian jadwal Algonovanya. Karena kebetulan kalau di kelas tinggi itu yang kelas pro yang udah second year gitu ya, ada yang Python Start 2 atau Python Pro 2, itu kebetulan memang kelasnya agak sedikit. Jadi untuk kelas penggantinya itu kita mengikuti kelas-kelas yang sedang berjalan nih. Semoga nanti di minggu depan udah ada kelas-kelas penggantinya ya. Kalau kemarin masih belum ketemu nih Mister. Untuk yang teman-teman yang di sini yang sempat ketinggalan. Ntar kalau Mister ketemu nanti Mister akan langsung mencoba menghubungi ke ini ya, ke nomor kontak yang ada di back office Mister. Oke, kalau begitu ini sudah 7.17, kita coba lanjutkan ke materi berikutnya ya.
kita kembali ke bagian materi berikutnya, yaitu di modul 3 lesson 1. Kita bisa close dulu. Ini yang nggak dipakai. Course-nya ini juga nggak dipakai. Kita pakai yang bagian ininya aja. Oke, kita balik ke sini. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian pembelajaran data analisis. Jadi kalau teman-teman pernah dengar data science atau data analisis atau data engineer, nanti kita akan mempelajari sedikit banyak terkait dengan hal tersebut di bagian data analisis ini. Jadi kalau di lesson kita, di silabus kita masuk ke bagian modul mengenai data analisis. Kalau di 4 minggu yang lalu kita pakai mobile development, KIVI modulnya. Kalau data analisis nanti kita akan menggunakan Pandas. Jadi nanti kita masuk ke bagian awal dulu ya, dasar-dasar bekerja dengan Pandas. Bagaimana kita melihat data awal, data akhir, kemudian insight datanya dan sebagainya. Sampai ke bagian cara filter datanya untuk bagaimana kita melakukannya dengan Pandas. Mister belum share screen di itunya. Oke, ulang. Kita share screen ke bagian PowerPoint-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke bagian analisis data. Jadi di sini tujuannya adalah lebih ke arah bagaimana kita mendapatkan insight. Insight-nya mengenai apa? Apapun. Ya. Nggak hanya sekedar misalnya mau melihat bagaimana pembeli yang paling banyak atau siapa yang sering melakukan pembelian untuk misalnya ada di dalam item gamenya, atau kita melihat bagaimana dia melakukan transaksi di dalam aplikasi kita dan seterusnya. Jadi nggak hanya itu, tapi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk di bagian analisis data. Nah, nanti di sini akan kita buat beberapa simulasi ini ya, contoh kasus mengenai bagaimana sih analisis data itu bisa muncul atau histori dari analisis data itu sendiri. Jadi analisis data ini dimulai dari suatu pertanyaan. Ya kan, pastinya ada suatu masalah di mana masalah itu nanti akan ditanyakan suatu hal. Nah, pertanyaan ini nanti akan dijawab dengan menggunakan data analisis. Pakai apa? Pakai Pandas nih. Nah, sekarang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan buat bagaimana kita menganalisis data dengan beberapa fungsi yang ada di Pandas. Contoh-contoh pertanyaannya seperti ini kurang lebih. Pasar mana yang harus Anda pilih untuk mempromosikan produk Anda? Kemudian siapa yang akan menjadi konsumen utama produk kita? Ini contoh ya, contoh. Jadi teman-teman bisa memasukkan beberapa masalah atau pertanyaan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk analisis ke depannya. Modul yang akan kita pakai di sini nanti kita akan sekali lagi menggunakan Pandas, di mana Pandas ini merupakan perpustakaan atau modul pihak ketiga yang harus kita install. Nah, kalau kita di bagian Algo Python-nya itu seharusnya kalau teman-teman menggunakan Algo Python dan instalasinya udah benar, itu tidak perlu lagi menginstall Pandasnya. Nah, di bagian sini dulu, Mister akan stop. Coba teman-teman kembali ke bagian Algo Python-nya. Silakan dibuka Algo Python-nya. Masuk ke bagian modul 3 lesson 1. Dicoba running, impor aja Pandasnya. Karena ini akan mempengaruhi nanti ke belakang-belakangnya kalau ternyata Pandasnya ini nggak ada nih. Harus diinstal dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi kita, ini ya, data analisis. Mister belum pindah screen. Wah, nggak jadi pakai ini deh. Pakai yang entire aja deh. Iya, gimana Hakim? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa pencet? Apa masih di mute Hakim? Masih di mute? Atau gimana? Suaranya masih belum terdengar. Gini bener nggak Mister? Coba. Ya, benar. Ini udah di running ya? Udah coba di running. Coba di running lagi sekali lagi. Mister mau cek di terminalnya. Kalau di terminalnya nggak muncul apa-apa. Nah ya, kalau dia nggak muncul apapun, ketika kita melakukan import Pandas as PD, itu aman. Berarti teman-teman udah mempunyai modul Pandasnya. Tapi kalau enggak, nanti dia akan muncul modul not found ya harusnya.
Nah, kalau itu terjadi, teman-teman harus melakukan instalasi dulu di Algo VS Code-nya atau Algo Python-nya. Jadi Mister kembali ke bagian sini ya, balik lagi ke sini. Tadi kita modul 3 ya, modul 3 yang lesson 1. Bisa masuk? Oke, udah masuk. Nah, ini apa ini? Close. Nah, nanti teman-teman lakukan seperti dulu, import pandas. Udah kayak gini aja, kemudian teman-teman running. Pastikan di sini nggak akan muncul error apapun, tapi cuman kayak gini nih. Muncul baris untuk pet aja. Kalau ini muncul kayak gini, berarti aman. Ada yang munculnya beda nggak? Ya, silakan. Enggak, saya belum ke download. Itu downloadnya gimana? Downloadnya, kalau belum ke download modulnya, kliknya kayak gini. Ketiknya pip list, pip install pandas. Ntar diantar aja. Kalau Mister karena udah ada pandasnya, nanti dia nggak akan muncul. Kalau udah ada terinstall, kita bisa ngelihatnya pakai komen ini. Pip list. Ini adalah semua modul pihak ketiga dan built-in yang sudah terinstall. Oh, nge-lag. Oke, siap. Nah, maaf Mister, yang mana Mister kalau udah mau install? Oke, nah kita coba cek dulu ya. Mister mau tunjukkan dulu kalau pandasnya punya Mister udah terinstall. Nah, ini dia. Versinya seperti ini. Ini tergantung dari teman-teman cara instalasinya ya. Kalau kita gunakan Python yang bawaannya Algo Python, itu install pandasnya itu versi 1.1. Nggak ada masalah kalau teman-teman pakai yang versi terbaru atau nggak pakai Algo Python, pakai VS Code yang sudah yang reguler, terus teman-teman mau install sendiri, itu nggak ada masalah kalau versinya berbeda. Ini hanya Mister mencontohkan bahwa ini punya Mister nggak perlu lagi dilakukan instalasi karena Mister udah punya pandasnya. Oke, tadi Mister ulangi lagi ya. Tadi kita materinya kan sampai sini, sampai bagian sini dulu nih ya. Kita mau coba pandasnya ini ada apa nggak di modul kita, di Python kita. Kalau cara nyobanya, kita ketikkan aja. Mister lupa ya mana yang punyanya teman-teman ya, main.py atau your code ya. Biasanya sih main.py ya. Jadi tadi Mister buat your code Mister. Oh, your code. Yaudah, nanti dimasukkan di your code ya, karena ini Mister udah pernah ngerjain. Oke. Nah, ini udah pernah ngerjain. Jadi Mister buat lagi file baru supaya kita ngerjain bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman memasukkan code untuk mengimpor modul seperti ini, ketika dia di running kok nggak ada masalah, maksudnya nggak cuman muncul pad seperti ini pad ya namanya ya, terminal pad atau source padnya kita. Terminal pad berarti itu aman. Contoh yang nggak aman tuh kayak gini. Misalnya ini ada nama modulnya itu modul Lukman, misalnya ya, misalnya. Terus Mister running. Kalau dia muncul kayak gini, nah no modul name Lukman, berarti Lukman ini belum terinstall di modul kita. Kebayang ya jadinya ya. Jadi ini kondisi yang salah. Maksudnya kondisi yang salah ketika kita itu nggak ada instalasi modulnya. Jadi kembali lagi ke pandas tadi ya. Jadi coba dulu pandasnya apakah ada atau tidak. Kalau nggak ada, ketikkan seperti ini. Pip list pip install pandas. Untuk menginstal panda yang dibutuhkan. Nah, ini juga berlaku bagi modul-modul yang lain ya. Kalau teman-teman membutuhkan modul yang lain, nggak cuma pandas, itu code-nya itu pip install something, di belakangnya apa? Entah pandas, entah nampi, entah apa lagi ya, beautiful soup atau selenium dan sebagainya, macam-macam. Tergantung nanti kebutuhan teman-teman di pihak ketiganya itu modulnya mau diinstal apa. Oke, sampai sini ada yang masih error seperti ini nggak? No modul name pandas misalnya. Kalau ini kan Mister tadi contohin pakai kata-kata modul karangan Mister. Kalau udah cancel outputnya gimana tadi Mister? Outputnya nggak ada output. Oke, gini lihat ya. Ini kan tadi kan ada outputnya modul not found. Ini error ya, output error. Kalau dia benar instalasinya dan dia udah aktif di situ modulnya, ketika kita running, lihat terminalnya, dia nggak akan muncul apapun. Apa ini? Oh, ini pipnya. Abaikan kalau yang pip. Jadi dia nggak akan muncul error modul not found. Udah aman. Jadi karena ini dia udah berhasil mengimport pandasnya. Oke.
Itu kalau sudah aman. Sampai sini ada yang masih belum aman nggak? Yang belum aman itu yang muncul seperti ini ya teman-teman. Oh ini dia. Modul error not found. Kalau ada silakan raise hand karena Mister pakai entire screen. Kalau Mister kembali ke online lesson nanti akan jadi mirroring supaya Mister notice atau chat boleh. Ada yang belum clear untuk pandasnya dulu? 1.10 ada Mister ya? Oh kalau yang punya ini ya, punya Mister 1 berapa ya? 1.10 ya benar. Oke Mister. Nah ya, oke. Kalau yang udah terinstall untuk ngeceknya, apakah dia itu versinya berapa atau bagaimana, apa saja yang terinstall, ketik pip list. Itu akan memunculkan seluruh modul yang terinstall di Python kita. Nih, kalau di yang punyanya Algo Python-nya ini udah lumayan banyak ininya yang terinstall. Jadi tinggal kita pakai aja. Nggak perlu install lagi. Sampai sini ada yang masih bermasalah modul not found. Nah ini kalau kita yang punya Mister ini atau yang teman-teman instalasi Algo Python-nya itu nggak ada masalah, harusnya ada pandas. Pandas mana pandasnya? Oh, mana pandas Mister? Kok nggak ada? Ini dia pandas punya Mister. Nggak ada. Nah teman-teman yang tadi barusan menginstall harusnya juga akan muncul pandasnya juga sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang masih bermasalah? Silakan kalau yang bermasalah. Gak ada? Clear ya? Oke, kalau udah clear, Mister akan lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian, sebelum masuk ke bagian implementasi code-nya, kita tahu dulu bagaimana kita menyusun suatu analisis. Jadi dimulai dari hipotesis, kemudian bagaimana cara menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan, kemudian akhirnya menyajikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan tadi. Misalnya apa yang harus kita lakukan ketika kita udah tahu bahwa nanti orang yang membeli sesuatu di dalam in-game app kita itu banyak. Apakah kita tambahkan item atau kita naikkan harga itemnya, nah dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini adalah bedakan antara opini dan fakta ya. Ketika kita menganalisis data, bedakan dua hal tersebut. Ketika kita akan membuat suatu fakta, nah itu biasanya bersifat kuantitatif atau kualitatif. Jadi dia berdasarkan analisis yang kita lakukan. Misalnya dari pandas ini ya, ini kita akan menguak suatu fakta. Faktanya apa? Misalnya yang paling banyak orang yang beli itu adalah orang-orang yang masih muda-muda, usia remaja. Misalnya beli diamond, beli skin dan sebagainya. Itu fakta. Karena apa? Kita mendapatkan datanya itu berdasarkan database yang dimasukkan oleh sistem. Nah, itu adalah yang nanti akan kita kejar di analisis data ini. Nah, pekerjaan yang sangat populer terkait dengan data ini adalah data science itu sendiri. Jadi data science ini sebenarnya menggabungkan antara ilmu komputer yang kita dapat codingannya itu dengan beberapa ilmu-ilmu statistik, matematik, kemudian sosial dan segalanya. Itu ilmu data science-nya. Jadi semuanya itu jadi satu di data science. Jadi kalau teman-teman berpikir hanya code saja, salah. Code ini hanya supporting. Analisis datanya itu adalah menggabungkan kesemuanya ya. Kita harus tahu model, kita harus tahu statistik dulu, kemudian subjek yang mau kita teliti apa. Setelah itu kita tahu komputer algoritmanya. Karena apa? Kita menggunakan code sebagian besar untuk menganalisis datanya. Nah, itu adalah filosofi dari si data science sendiri. Nah, di sini nanti kita akan coba mengimplementasikan beberapa hal terkait dengan fitur-fitur yang ada di Pandas, fungsi-fungsinya, metodenya dan sebagainya. And ya, jadi nanti kita akan mencoba untuk menganalisis beberapa data yang ada disediakan di PowerPoint. Di Algo Python kita yang ini, Google Apps.csv. Geser aja nih. Nah, yang ini ya. Tutup, jangan agak lebaran. Ini nanti akan kita ekstrak datanya sekian banyak sampai berapa ribu. Ada 7 ribuan data ya. Nanti kita akan ekstrak, kemudian akan kita analisis satu persatu dengan menggunakan modul Pandas ini. Apa aja akan kita analisis? Kita akan belajar dari dasarnya dulu.
Yang pertama nanti terkait dengan, nah ini hal yang tadi Mister sampaikan ya, apa-apa saja yang bisa digunakan oleh Python. Ini adalah langkah pertama kita untuk melakukan pengecekan apakah betul Pandas kita sudah terinstall dengan baik atau tidak. Kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian setelah diyakini, oh sebentar, ini ada tambahan code nih, SPD. Maksudnya apa? Ketika kita memanggil Pandas, kalau seperti ini, nanti kita kalau mau memanggil, kita ngetiknya gini, Pandas dot something, metodenya apa, ya kan? Tapi kalau udah kita import, kemudian kita buat alias, as itu alias, SPD, kita nggak perlu panjang-panjang lagi menuliskan Pandas, tapi cukup aliasnya aja, PD. Aliasnya harus seperti ini Mister? Enggak, bebas. Mau teman-teman buat XX juga boleh. Nanti XX gitu. XX something, metodenya apa. Ya kan, kalau import Pandas dan sebagainya atau import Pygame dan sebagainya, itu kan kita selalu memunculkan nama modulnya. Nama modulnya apa? Boleh langsung nama modul, boleh pakai alias. Aliasnya itu dengan menggunakan as ini. Biasanya Pandas itu dia pakai PD gitu. Itu biasanya aja, kebiasaan aja. Tapi kalau teman-teman mau berubah juga nggak apa-apa. Tapi nanti nggak konvensional nih, maksudnya nggak dikenal secara umum. Kalau teman-teman berkolaborasi dengan tim, pasti bingung X itu apa gitu kan. Kalau biasanya nyebutnya PD. Kalau nampi itu NP biasanya ya, ini biasanya. Nanti akan ini kok, akan terbiasa. Nggak perlu dihafalin, itu nggak perlu dihafalin. Alias sekali lagi bebas. Nggak pakai alias bisa Mister, boleh, nggak apa-apa. Pandas gitu juga boleh. Jadi nanti teman-teman kalau mau manggil data frame atau mau manggil fungsi apapun, metode apapun, ya dituliskan aja lengkap Pandas something di belakangnya. Ya gitu ya. Itu yang bagian aliasnya. Mister akan coba pakai alias supaya nanti teman-teman juga terbiasa dengan alias. Oke, seperti ini yang ada di PowerPoint-nya. Di sini yang perlu teman-teman ketahui, struktur dari Pandas. Sebenarnya dia mirip seperti list. Dia ada indeksnya. Ya, ada indeksnya. Sebelah kiri itu adalah contoh indeksnya. Indeksnya bebas, tapi yang penting harus unik. Indeks itu sifatnya unik. Nggak boleh ada yang sama. Kalau sama dia akan konflik. Itu sifat dari indeks. Bisa berbentuk karakter. Nah, ini karakter ya. Dia gabungan huruf, kemudian sama ada simbol, ada angka, atau dia benar-benar numerik nih kayak gini, index ID yang di sebelah kanan. Yang seperti ini. Ini adalah benar-benar numerik. Itu bisa bebas, tapi yang penting adalah unik, sekali lagi seperti itu. Nah, struktur utamanya seperti ini kurang lebih. Nanti di bagian sebelah kanannya itu adalah isi dari masing-masing indeksnya. Jadi bentuknya kayak model tabel gini, tapi nggak ada garis-garisnya ya. Nggak ada garis-garisnya. Jangan berharap ada garis-garisnya karena kita bekerjanya nanti di terminal ini. Jadi munculnya nggak akan secantik yang ada di dalam PowerPoint ya. Oke. Kemudian ini contoh-contohnya pembacaannya. Jadi nanti di bagian sini sebelah indeks ini adalah nama fieldnya, name, peringkat, jumlah ulasan adalah fieldnya. Set yang berbentuk vertikal itu adalah kolom atau kita bisa nyebutnya field. Fieldnya apa? Kalau baris itu adalah datanya. Datanya itu data yang mana? Oke. Ini untuk hal-hal yang terkait dengan apa nih? Oh, kumpulan data. Data collection yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Ini teman-teman bisa klik. Biasanya yang populer yang Kaggle ini sih. Ini banyak data-data free yang bisa teman-teman pakai untuk latihan. Oh, harus sign in dulu ya. Oh, ini ada. Bisa nggak? Tanpa sign. Nah, ini ada. Kelihatan. Misalnya kita mau dataset dog and cat. Ini yang paling populer kalau buat belajar biasanya. Nah, ini. Jadi ada dataset mengenai audionya ada, kemudian ada image, kumpulan image, dia akan mendapatkan beberapa data image. Nah, ini 3686. Ini image semua nih yang udah dikonvert ke dalam XML. Karena ada beberapa ini ya, nah ini yang file aslinya, beberapa model dia itu malah lebih cepat dengan menggunakan XML misalnya, atau dengan konversi yang lainnya dalam bentuk vektor dan sebagainya, tergantung.
Kalau teman-teman bekerja dengan TensorFlow itu bisa dengan image langsung, atau dengan PyTorch itu bisa dengan image. Tapi kalau dengan yang lain-lain, misalnya dengan metode machine learning yang lain gitu ya, yang dia tidak mengenal gambar tapi harus konversi dulu ke dalam bentuk suatu code tertentu, nah itu bisa pakai XML, bisa pakai yang tadi Mister sampaikan tadi ya, terkait dengan bentuk datanya yang harusnya dikuantitatifkan supaya dia bisa menghitung. Nah, itu contohnya ya, ini bagian ini Kaggle. Jadi ini teman-teman bisa explore di sini. Ini downloadnya gratis sih harusnya ya. Dicoba di start download as asset. Oh, harus sign in. Ya, harus sign in. Nanti teman-teman ya register aja kalau mau coba-coba download di Kaggle-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke PowerPoint kita. Nah, sampai ke bagian dataset ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman ya? Masih bisa mengikuti ya? Ini adalah basic-basicnya dulu nih. Kita ngomongin teorinya dulu. Oke, sekarang kita akan coba bekerja atau mengenal file untuk penyimpanan. Ada file CSV, ada database, ada tabular, dan sebagainya ya. Itu salah satu beberapa contoh penyimpanan yang nanti akan kita temukan di real project kita. Nah, sekarang kita akan coba bekerja di CSV-nya, file CSV-nya. File CSV itu contohnya seperti ini, adalah file CSV ya teman-teman ya, yang di Google Apps. Dia itu dipisahkan dengan tanda koma. Itu CSV. Dan dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Biasanya seperti itu. Nah, nanti akan dibaca dengan menggunakan metode read CSV. Nah, ini tadi PD pandanya tadi ya. pandas.readcsv, atau kalau kita pakai alias berarti pd.readcsv. Nanti dia akan membaca seluruh data yang ada di bagian file ini, Google Apps.csv. Nah, sekarang kita coba implementasikan ya. Kita kembali ke code sini. Kita mau membaca yang Google Apps ini ya. Kita buat objek dulu, df. Kemudian kita panggil alias kita pd. Apa tadi? Read CSV ya. Nah, ini dia. Read CSV. Kemudian kita isi dengan nama filenya. Nama filenya kita copy aja di sini. Copy sampai ke ekstensinya ya teman-teman ya. Enggak cuma nama filenya doang. Ctrl C. Kemudian kita masukkan sini. Kemudian kita print, coba hasilnya seperti apa. Print df. Df itu ini ya, df itu punyanya ini, objek yang udah kita buat. Sekarang kita coba running, lihat di bagian terminalnya. Terminalnya bagus, gede ini. Running. Nah, ini adalah datanya. Di Panda, dia nggak akan langsung serta-merta menampilkan seluruh data dari awal sampai akhir. Enggak. Jadi defaultnya kayak gini. Dia akan menampilkan di awal 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Di antaranya dia akan buat titik-titik kayak gini. Ini bukan nggak bisa dibaca ya, memang dibuat kayak gini. Ada datanya di dalamnya. Nah, ini dalam rangka penghematan memori ini, kalau yang seperti ini ya. Jadi ini bukan berarti nggak ada datanya atau nggak berhasil dibaca, tapi ada datanya, tapi dia posisinya tidak ditampilkan. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, ini juga sama. Di bagian kolomnya, kalau dia dirasa panjang, dia akan buat titik-titik 3 seperti ini. Artinya dia ada data di dalamnya. Nah, untuk yang bagian atas ini yang tadi Mister sampaikan, ini adalah masing-masing fieldnya. Jadi kalau back ke bagian sini, nah ini dia ada field nama, peringkat, ulasan, itu adalah fieldnya masing-masing. Dan indeks ini nggak akan muncul tulisan indeks kayak gini. Dia akan otomatis di bagian di sininya sebelah kiri ini adalah indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Dimulai dari angka 0. Dan jumlah barisnya dilihat di sini. 7352. Ada 7352 baris. Kalau indeks berarti dikurangi 1 ya, karena indeksnya dimulai dari 0. Kolomnya itu nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ini ada nih 12 kolom. Makanya di sini sebenarnya masih ada data, cuman nggak terlihat, tidak ditampakkan atau tidak ditampilkan. Karena biasanya ini terkendala dengan ini, apa itu namanya? Memori ya, memori, supaya memori yang dipakai itu nggak terlalu besar. Ya, ini untuk pembacaan read CSV-nya. Kalau teman-teman punya data lain misalnya, kita buat data sederhana aja ya, kita coba. Kita buat new file data coba.csv.
Jadi CSV itu gampang kok. Jadi tinggal apa nama variabelnya, nama fieldnya ya, koma, nama, kemudian tempat. Misalnya tempat, tempat. Kemudian Mister buat nama Lukman, kemudian Jakarta, kemudian Eka, koma Kediri, Arif Andi, koma Jombang. Sekarang kita coba baca yang ini ya. Ini headernya itu judul ini ya, judul fieldnya, ya kan? Kemudian bawahnya ini adalah otomatis sebagai datanya. Kalau kita baca, kita ganti di sini. Coba ada CSV. Ketika kita running, maka yang akan muncul adalah yang tadi kita sudah define. Nah ini kebetulan sedikit ya datanya, jadi dimunculin semuanya. Tapi kalau datanya banyak, sama kasusnya nanti sama kayak yang di bagian Google Apps-nya. Dia akan dimunculkan sebagian. Oke, aman sampai sini? Clear ya? Kita kecilin dulu. Kalau clear, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau langsung chat ya. Soalnya Mister pakai entire screen. Kalau masuk ke online lesson nanti mirroring lagi. Mana tadi Mister mau ngapain? Oh, udah pentok. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang di chat? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngechat? Oh, ada yang ngechat. Wait. Oh, yang tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di PowerPoint-nya kita udah berhasil membaca. Kemudian kita akan mempelajari metode-metode yang ada di dalam data frame-nya itu sendiri atau di pandanya itu sendiri ya. Ada info yang akan menampilkan informasi mengenai setiap kolom dan kerangkanya. Kemudian head-nya ini adalah menampilkan 5 baris awal. Kalau tail yang terakhir. Kemudian defaultnya ya. Tapi kalau teman-teman ingin head-nya itu 10 misalnya ya ditulis aja di bagian argumennya. Ini kan ada N nih. Argumennya 10. Boleh, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian kalau describe ini adalah untuk memunculkan statistik dasar. Sekarang kita coba cek. Kita coba running saja code kita. Tadi Mister balikin lagi ke Google Apps. Kalau ini kita close saja, coba-coba aja. Tadi udah berhasil kita ngeprint seperti ini ya. Sekarang kita buat misalnya print df. Df itu data frame yang udah kita berhasil dapatkan dari pembacaan CSV tadi. Kita tambahkan yang pertama info. Nanti akan muncul seperti ini. Dia akan memunculkan karakteristik dari datanya. Apa aja datanya apa aja fieldnya, kemudian tipe datanya apa. Nah ini ya. Ini tadi kan yang atas adalah print df-nya semuanya. Nah sekarang yang df infonya itu yang ini, mulai dari bagian kelas, pandas, dan sebagainya. Jadi ini kelasnya bukan lagi objek atau list atau tuple, tapi kita gunakan kelas pandas.forFrame data frame. Jadi ini udah kelasnya data frame-nya punya pandas ya, intinya seperti itu. Kemudian dia ada 7.352 record dari 0 sampai 7351. Yang tadi kan kita udah lihat di sini cuplikan datanya 0 sampai 7351 sama kan? Dan seterusnya ini juga ada fieldnya, masing-masing fieldnya mulai dari app kategori sampai ke Android. Ya gimana, Janes? Tadi saya sempat ke diskon. Dia enggak. Sempat ke diskon. Sampai mana tadi? Waktu Mister mendemonstrasikan ini, menjelaskan DF info ini. Tadi tuh cuma sampai yang ini, yang print DF, yang print CRDR-nya. Oh, yang print DF yang baris keempat ini aja berarti ya? Nah. Oke. Yeah. Mister coba back ke PowerPoint dulu biar clear. Jadi tadi kan DF itu untuk mendapatkan objek datanya ya. Kita berhasil sudah membaca data per barisnya sampai ke fieldnya juga udah kita baca dengan menggunakan metode ini, read CSV. Nah, di implementasi code kita itu adalah yang baris ketiga, ya kan? Kemudian kita print nih, kita mau lihat hasilnya. Muncullah tadi cuplikan data yang seperti ini. Dari indeks ke 0, indeks ke 0 sampai ke 7351. Jadi totalnya ada 7352 ya.
Nah, selanjutnya kita mau coba beberapa metode yang ada di data frame kita. Karena kan tadi kan dia udah menggunakan metode pandas tadi ya. Metode pandas. Metode untuk pembacaan dari si CSV tadi ya. Nah, di sini kita akan coba beberapa metode yang ada di pandas itu sendiri. Ada info, head, tail, dan describe. Nah, sekarang kita coba yang info. Nah, info ini bisa matiin dulu deh. Biar printnya ya harus matiin. Ini dia. Ini akan muncul di bagian print df.info-nya. Nah, ini dia. Yang tadi Mister komen ya. Jadi nggak muncul cuplikan datanya. Jadi ini langsung bagian infonya. Infonya itu dimulai dari tipe datanya. Mana tadi? Oh, tipe datanya. Tipe datanya itu adalah tipe data frame. Tipe datanya adalah data frame. Data frame punya siapa? Punya Pandas. Karena data frame itu nanti akan banyak ya kalau teman-teman udah masuk ke bagian project di luaran sana, bisa punyanya Pandas, bisa punyanya Nampi dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dicek di sini untuk di bagian info ini. Karakteristiknya seperti apa? Mulai dari ada yang mau ditanyakan tadi? Info itu gunanya buat apa sih tadi? Sorry, suaranya enggak. Buat ambil info itu buat nampilin data type atau apa? Enggak hanya data type, secara lengkap karakteristik datanya, mulai dari tipe data dari si data frame-nya, ya kan? Kemudian range untuk indeksnya beserta total dari barisnya data berapa. Itu nanti ditampilkan semua. Kemudian ini kolom field-nya yang ada di sini ini adalah hasil dari info semua. Oh, ditampilkan di paling atas ya atau gimana? Dimulainya yang paling ini dari atas ini ya. Ini mulai info itu tampilannya itu dari tipe data sampai ke bagian bawah ini. Oh iya. Oh, itu ya. Itu yang bagian infonya. Jadi nggak cuma tipe data, tapi kalau kita ingin tahu fieldnya apa aja, itu kita ceknya di sini di info. Karena kalau kita print, lihat di sini lagi ya. Kalau kita print, ini dia nggak mau menampilkan seluruh data tuh berjejer ke kanan panjang, tuh nggak mau ya. Pandas itu nggak kayak gitu. Nah, ini kan di tengah-tengah kita nggak tahu. Di tengah-tengah ini kan kita nggak tahu apa ini. Nah, untuk tahu ini kita pakai info. Salah satu cara paling mudah adalah kita gunakan info. Jadi apa nih yang tengah-tengah tadi? Karena yang ditampil cuma F kategori rating kan. Nah, yang 3 sampai 7 itu nggak ditampilin karena dirasa oleh Panda akan memakan banyak memori. Jadi seperti itu alasannya ya, kenapa kok cuplikan data. Namanya juga cuplikan data ya, berarti nggak semua datanya ditampilkan. Karena nanti pembacaannya itu kalau sampai ratusan ribu kita nampilin semuanya, habis resource kita. Atau malah ratusan juta. Kalau kita udah ngomong ke real data science itu udah nggak lagi cuma ratusan ribu ya, tapi udah juta-jutaan. Filenya aja udah sampai giga-gigaan. Itu paling kecil. Gitu, oke? Jadi nggak hanya menampilkan tipe data, tapi menampilkan lengkap terkait dengan karakteristiknya. Tipe data ini hanya tipe data untuk DF-nya ya, sorry. Yang atas ini adalah tipe data dari DF-nya ini. DF yang udah kita buat tadi, objeknya. Di dalamnya itu juga ada tipe data lagi, teman-teman. App contohnya. Ini kenapa sih? Misalnya yang app. Wah, rusak tampilannya. Sebentar. Setelah ulang lagi. Nah, misalnya yang app ini. Yang app ini tipe datanya itu adalah objek. Objek itu string. Kalau di data frame atau di pandasnya itu dia menyebutnya bukan string tapi objek. Kalau float 64 itu artinya bilangan desimal. Desimalnya berapa mister? Terserah mau 2 angka, 3 angka, 4 angka, pokoknya intinya dia desimal, maksudnya ke float 64. Kalau yang integer 64 dia itu betul-betul bilangan bulat. Oke, bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang apa lagi? Size udah oke, nggak ada lagi. Jadi ada 3 tipe data ya di sini, ada objek. Ada objek itu yang string, ini kan objek nih. Kalau kita lihat ini kan app. Nah, app dia kan tulisan string kan. Kategori objek juga ini string. Ratingnya 4.1. Koma kan desimal float. Nah, reviewnya mana mister? Nggak muncul nih. Reviewnya nanti akan kita munculin di next modulnya.
Jadi kita lihat dulu di bagian dasar-dasarnya dulu ya, kita pelajari dulu. Jadi ini nanti akan kita jadikan landasan untuk melakukan analisis. Kemudian setiap tipe datanya juga ada rangkuman di bawah sini. Jadi ini ada 7 yang bertipe data string, ada 1 yang bertipe data int64 dan seterusnya. Dan memorinya juga nggak terlalu besar ya. Kalau pakai Pandas memang memorinya akan menjadi lebih hemat. Itulah kelebihan dari Pandas, dia bisa mengolah banyak data tapi nggak ngabisin resource kita. Oke, clear ya yang info. Nah sekarang kita coba yang lainnya. Selain info, print. Mister. Ya. Saya mau nanya itu kalau data frame itu maksudnya gimana tuh? Data frame itu adalah suatu tipe data yang kita akan pakai untuk mengkonversi yang awalnya bentuknya kayak gini nih. Ini kan data yang database kita nih ya. Ceritanya database kita dalam bentuk koma-koma CSV ini mengkonversinya dikonversi ke dalam bentuk data frame. Data frame itu sebenarnya lebih ke arah tipe data yang akan dikenali oleh Panda untuk nanti bisa dikategorikan by kolom, by baris dengan menggunakan apa? Indeks. Jadi nanti akan ada indeksnya juga, sama. Indeksnya apa? Yang ini nih. 0, 1, 0, mana tadi? Ini dia. 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi pengenalannya nanti ID-nya dari indeks itu. Dengan menggunakan data frame tadi ya, tipe datanya. Jadi data frame tadi sekali lagi adalah tipe data. Untuk mengkonversi data-data yang seperti ini yang tanpa indeks, di akhirnya nanti bisa kita identifikasi by indeksnya. Kita bisa atur. Mau di Dia kayak diurutin gitu ya? Kenapa? Kayak diurutin otomatis gitu ya? Yes, betul. Kalau yang sebelah kiri itu udah otomatis. Tapi apakah nanti pasti seperti ini, Mister? Kalau yang ini ya, yang sebelah kiri 0, 1, 2, 3, 4 ini kan udah indeks bawaan dari Pandas ya. Tapi kalau kita ingin menambahkan indeks sendiri, contoh seperti yang tadi ya, di bagian PowerPoint kan ada beberapa contoh indeks. Ini dia. Ada yang bentuknya indeksnya kayak gini, 01, depannya ada 01, 01, 0 berapa, 0 berapa, dan seterusnya. Pokoknya 2 digit. Ada yang pakai full karakter, ada yang pakai full numerik, itu boleh. Jadi indeksnya nanti kita buat indeks ini ada 2 indeks, nggak masalah, nggak ada masalah itu. Tapi pastikan ketika itu menjadi indeks, ya, karena di dalam data frame itu ketika kita mendefine suatu itu sendiri ya, mendefine custom sendiri, misalnya kita sebutlah ada di sini sebelum kategori sebelum field add ada field ID misalnya, ID X misalnya, index. Nah, itu pastikan tidak ada yang duplicate. Kenapa? Kalau nanti teman-teman membuat dia itu ada duplicate, nanti hasilnya akan menjadi ada 2 kemungkinan ya, ada error, ada bug. Yang susah itu kena bug. Jadi kalau teman-teman memang nggak ada kebutuhan karena ada suatu hal yang harus dibuat indeks custom indeks, ini saran Mister gunakan indeks default. Karena indeks default ini pasti dia akan unik. Dan diurutkan dari atas sampai bawah. Dari kecil sampai besar. Diurutkan. Sesuai dengan urutan data yang ada di sini ya. Ini kan tadi, coba kita scroll ya. Ke atas. Foto editor, nomor 1, ya kan? Foto editor and candy kamera. Yang mana sih ini? Foto editor and candy kamera itu yang ini ya. Oke, nomor 1, nomor 2-nya coloring buku Moana. Nah, sama kan? Jadi dia urutannya sama seperti database kita, nggak akan dirubah, cuma ditambahin aja nomornya. Default, nggak perlu lagi teman-teman mikir uniknya di mana dan sebagainya. Defaultnya kayak gini tuh pasti unik. Sampai ke bawahnya. Jadi kalau nggak ada kebutuhan sekali lagi terkait dengan ID-nya, gunakan default saja supaya lebih mudah dan memori yang dipakai juga nggak terlalu banyak yang harus diolah. Oke, gimana? Ada yang mau mesti diklarifikasi dulu? Clear ya? Ada lagi Johannes dan yang lainnya mungkin teman-teman yang lain? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba lanjutkan lagi. Tadi kan selain ada info, ada head, ada tail, ada describe ya. Kita akan coba satu-satu. Meskipun di sini sebenarnya ada keterangannya ya. Kita akan coba implementasikan deh. Ini tadi yang df.head. Kita nggak isi argumennya. Biarkan default, berarti ada 5. Ada tail. Kemudian satunya lagi describe.
Kalau yang info tadi udah, sekarang kita coba yang head. Head itu dia akan menampilkan 5 baris di awal. Secara default dia akan nampilin 5 baris di awal. Nah, ini dimatiin aja yang printf biar nggak kecampur. Lima baris di awal akan ditampilkan. Nah ini ya, mulai dari 0 sampai 4. Hanya ada 5 baris. Kolomnya tetap lengkap, nggak akan dipotong. Itu yang head. Nah kalau kita butuhnya nggak cuma 5 baris misalnya 10, isikan aja 10. Angka yang dibutuhkan berapa? Kalau kita running, nanti dia harusnya akan memunculkan 10 baris. Nah ini dia, 0 sampai 9. Oke, dan seterusnya. Begitu pula kalau yang tail misalnya. Tail itu kebalikan dari head. Tail itu yang bagian terakhirnya. 5 terakhir. Nah, ini ya 5 terakhir dari 7351 sampai ke atas. Kalau butuhnya 10 ya sama nanti. Jadi dari 10 baris terakhir. 7349 7350 mungkin ya mulainya nanti. Kok 7342 ya. Nah, ini dia 10 baris terakhir ya kan? Dan seterusnya itu untuk yang tail. Yang tail ada yang mau ditanyakan? Kita bisa cek dulu apakah ada chat. Nggak ada, man. Oh iya, silakan. Johannes gimana? Sebentar, Mister kembali ke kodenya dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Suaranya nggak ada, Johannes? Oh, pencet ya? Aman ya? Jadi DevTail sama dengan DFHead ya, bukan sama dengan. Karakternya mirip seperti DFHead. Dia akan menampilkan data terakhir untuk yang tail, yang head itu yang awal. Sekarang kalau yang describe itu seperti apa? Dia akan menampilkan statistik dasar. Statistik dasar itu apa aja? Ada mean, ada modus, ada median. Nah ini ya. Ada count. Count itu jumlah anggota jumlahnya, jumlah barisnya berapa, kemudian ada minnya, rata-ratanya, standar deviasi, minimum value-nya berapa, maksimum value-nya berapa untuk setiap apa ini field yang lihat ya, yang dia bukan string. Lihat di sini, yang muncul hanya rating, review, size, install dan price. Rating. Oh iya, infonya tadi kita matiin ya. Coba kita hidupin sekarang. Sekarang kita lihat. Jadi yang string itu nggak akan diolah menjadi data statistik dasar ya. Karena data statistik dasar ini syaratnya dia harus bernilai numerik. Kita lihat di sini ada rating. Rating itu rating. Nah ini float, ya kan? Numerik dia kan, desimal. Review dia itu integer, bilangan bulat juga numerik. Size itu float, ya kan? Nah lihat di bagian F sama kategori nggak muncul ya di sini ya. Begitu pula seterusnya sampai ke bagian price-nya. Oke, itu adalah describe-nya. Jadi kita bisa mendapatkan kondisi data-data seperti ini. Nah, kalau ini kita munculin misalnya semuanya kita buat dia default. Kemudian kita running coba. Dia akan memunculkan mulai dari df infonya, kemudian head-nya, tail-nya, dan describe-nya untuk statistik dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, Mister ada Itu bedanya tail sama head apa Mister? Oke, tadi ya Mister sampaikan ya. Tail itu untuk menampilkan data terakhirnya, sementara yang head itu adalah data awalnya. Secara default data awal dan data akhir itu akan ditampilkan sebanyak 5 baris. Berarti kalau data awalnya dimulai indeksnya dari 0. Kalau data akhir dimulai dari banyaknya data dikurangi 1. Kalau di sini 7532 kan banyaknya data menjadi 7531 ke atas, 5 baris ke atas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk bagian basic penggunaan metode yang ada di Pandas. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, coba
Ini kan udah ada hasilnya ya. Teman-teman juga harusnya udah ada hasilnya di terminalnya. Oh, kalau diklik ini nanti dia hilang. Coba teman-teman buka di bagian platformnya. Kembali ke bagian platformnya sini. Silakan teman-teman buka, masuk ke course-nya. Karena untuk course selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oh ini dia. Masuk ke bagian modulnya ini ya, modul kita yaitu yang modul 3 lesson 1 yang di dasar-dasar bekerja ini dan seterusnya. Nanti harusnya munculnya seperti ini. Ya nggak bisa muncul ya di track ya. Oke, silakan coba jawab di pertanyaan kedua, 3, 4, dan 5. Karena itu menjawab beberapa hal terkait dengan data yang udah kita sajikan di Visual Studio Code-nya. Sembari Mister nunggu loadingnya di sini nih. Kenapa nggak muncul-muncul loadingnya? Nah, muncul akhirnya. Ke nomor 2 ya. Nah, ini dia. Apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Copy ya, di copy aja, di copy kemudian masukkan di sini. Dijawab dulu baru di checklist. Kalau belum dijawab nggak bisa di checklist. Dijawab dulu. Jadi kalau yang ini tadi kan apa? Nama aplikasi yang muncul pertama kali. Kita kembali ke code kita tadi. Kita scroll ke atas. 5 data di bagian awal tadi apa tadi? Yang mana? Kok hilang? Kita gedein dulu. Oke. Kita running lagi. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di itu ya, yang ada di course kita. Berarti ini ya, di copy. Jangan sampai kelebihan spasi dan sebagainya. Kemudian di paste di sini. Setelah itu baru yang selanjutnya, kategori manakah aplikasi yang berada di terakhir dalam kumpulan data? Salin nama dari konsol dan tempel dari kolom teks tanpa perubahan. Kategori manakah aplikasi yang berada di terakhir? Kategori ini ya. Mana? Ini lifestyle. Copy. Kemudian taruh sini. Berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data? Kolomnya, bukan row-nya atau baris datanya. Ada 12 kan? Dilihat dari memo di infonya. Ada total 12 kolom. Oke? Nah, baru checklist kalau udah jawab. Nah, benar. Sekarang coba jawab yang nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 mencocokkan ya. Ya, sekarang kita coba ini ya, panggil aja ya. Di antena 4 ini apa? Didapatkan oleh ada di bagian variabelnya apa? Fieldnya apa? Bisa kita lihat di sini ya. Di bagian infonya. Sebenarnya udah jelas ya, tinggal nyalin aja ya. antena 4 review. Yang ini. Kemudian float 64. Mana tadi? Float 64 ada size, install, sama price. Size, install, sama price, sama apa lagi? Oh, nggak ada di pilihannya. Rating, kayak rating. Berarti sisanya adalah objek. Mana ya? Terakhir sekarang nomor 4. Tentukan min aritmatika. Min. Rata-rata. Bulatkan hasilnya menjadi 1/100 dan median bilangan bulat dari ukuran aplikasi size. Ini 1/100. Rata-rata aritmatikanya tadi di bagian bawah sini ada min. Aritmatika dari apa? Ukuran aplikasi atau size. Yang size itu yang ini ya.
Berarti yang 7352,00. 7352,00. Minnya bukan kan? Salah, itu call ya. Minnya yang bawah. 22,7 per 100 berarti ini 7 berapa? 76 apa 77 apa 75? Per 100. 76, 77 apa 75 belakangnya? Gak bingung kan ya? Ini pakai aritmatika biasa ya, pembulatan biasa. Berarti 22,77 harusnya. 22,77. Mediannya. Median. Yang ini ya, nilai tengahnya ya. Berarti yang 50%. Itu untuk yang bagian apa? Median dari ukuran aplikasi juga sama. Aplikasi yang mana? Ini 14,00. Berapa harga aplikasi termahal? Berarti price-nya ya. Price-nya yang max. Price max yang ini. Oke, 400. Pakai titik ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan yang mau ditanyakan. Mister kan tadi saya ketinggalan di codingannya ya. Oh, Iya, ntar saya ngelatih di ulangannya aja ya. Boleh oke. nggak, Mister? Boleh. Iya. Kalau codingannya sebenarnya kita cuma menggunakan ini aja. Ada metode head, info, dan tail. Yang ada di PowerPoint itu kita masih menggunakan codingan dasar. Nah, nanti setelah ini baru kita akan coba melakukan filtering dan sebagainya. Oke, Mister. Nanti Ya. saya baru bisa di pos-pos nih, tadi kayak kecepatan jadi ini. Lalu saya tinggal sebentar juga tadi. Oh gitu, oke, siap. Iya. Bapak. Oke, terima Yang kasih. lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba lanjutkan ke materi lagi ya. Di materinya ini tadi kita sampai ke bagian, oh ini tadi, ada head, tail, describe. Mana tadi? Oh iya, dia ya. Tailnya udah, describe-nya udah. Nah ini keterangan masing-masingnya ya. Tadi kita udah mencoba untuk mendapatkan min atau rata-rata, ada kondisi median atau persentil ke 50, kemudian maksimumnya harga mahal tadi pakai max dan seterusnya. Kemudian ini cara penghitungannya dari statistiknya. Jadi sedikit-sedikit teman-teman harus mengetahui statistik ya, karena kita akan mencoba menganalisis nih. Sedikit-sedikit aja, nggak banyak-banyak. Kita pakai yang sederhana aja dulu. Oke, tadi udah clear. Sekarang kita coba masuk ke bagian extraction-nya. Jadi di sini kita akan coba melakukan pemfilteran, filtering sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya ya, kita butuh yang harganya paling mahal, atau yang ratingnya itu di atas 5, atau dia yang kategorinya art and design semua. Selain itu nggak kita butuhkan, itu bisa kita gunakan extraction. Extraction di sini nanti bisa kita buat menjadi filter ya. Jadi difilter berdasarkan apa yang kita butuhkan. Berangkatnya dari mana? Sama, dari ada masalah, ada pertanyaan, kemudian hipotesisnya apa. Tujuannya kita analisis apa? Menguak fakta. Ya, dari data yang udah kita dapatkan tadi. Data yang ada di mana tadi? Di sini ya. Yang ada di Google Apps.csv, nanti kita akan kuak faktanya apa aja nih. Nah, ini kita back dulu ke sini, kita masuk ke bagian yang kedua. Ini ya, pemfilteran data dan VS Code. Akan diklik. Oke, akhirnya terbuka juga. Mister udah buat yang kosong, main2.py, pindah
kita kembali ke sini. Nah, setelah kita siapkan semuanya tools kita, kemudian kita akan mencoba untuk membuat atau menganalisis beberapa hal. Mana tadi? Ini dia nih. Sebelum masuk ke sini tadi ya, tadi kita akan membuat ini nanti menjadi suatu fakta yang memang terjadi di data kita. Tujuannya seperti itu ya, sekali lagi ya, jangan nanti berpikir bahwa ini masih pendapat nih, enggak ya, tapi kita menguak fakta bukan opini. Contohnya, misalnya ada pertanyaan berapa harga aplikasi termahal, ya kan? Tadi kan kita dapat dari describe tadi sebenarnya. Kita coba lagi import pandas SPD. Kemudian apa ini? Harga aplikasi termahal. Kita buat baca dulu ya, df sama dengan read pd.read csv. Kemudian yang mau kita baca nih, sampai ke bagian ekstensinya. Kemudian kita tampilkan 5 terakhir. Tail. df.tail. Running. Apakah berhasil memunculkan? Oke, berhasil ya. Kita berhasil ini. Sekarang kita sesuaikan dengan pertanyaan ini. Misalnya ada pertanyaan harga aplikasi termahal. Kita bisa menggunakan describe dengan data dasar kita ya. Kita bisa lihat di sini ada di bagian max-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba analisis. Kita gunakan apa aja nih yang paling efisien dan paling efektif. Rata-rata, jumlah rata-rata ulasan berbeda dengan medianya dan sebagainya. Jadi nanti ini akan kita pakai untuk melakukan beberapa pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk mendapatkan nilainya tadi, kalau kita tadi menggunakan langsung dengan misalnya min, describe, ada info, ada tell, ada head. Nah, ini kita bisa langsung mengambil nilai min, max, min, mediannya. Jadi nggak perlu kita describe semuanya, kita cukup panggil dengan metode min. Nah, polanya, nama data frame kita adalah df, ini tadi ya. Kemudian ada kurung sikunya, nama kolomnya apa yang mau kita cek untuk minimum maksimumnya. Kemudian kita baru tuliskan nama fungsinya apa, fungsi max kah, min kah, dan sebagainya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, untuk penghitungan seperti ini hanya berlaku di bagian numerik saja. Jadi pastikan nama kolom itu adalah udah bertipe data numerik, boleh koma, boleh desimal, dan sebagainya. Sekarang kalau tadi pertanyaannya harga yang paling mahal dengan pola yang sama, berarti namanya yang price tadi ya. Coba tunjukkan infonya dulu. Nah, berarti yang ini ya, yang price. Yang print, kemudian df, panggil data frame-nya, kemudian panggil kolomnya, price. Oh ya, tulisannya ini ya, case sensitif ya. Jadi teman-teman nggak akan mempengaruhi nih besar kecilnya. Kalau hurufnya P-nya kecil, maka dia nggak akan terdeteksi ya. df price-nya tadi apa? Maksimum ya, dot max. Nah, gambaran nih. Kita dapetin untuk kondisi infonya, kemudian kita dapetin nilai maksimumnya 400. Jadi kita cukup dengan seperti ini aja, min, misalnya kalau minimumnya berapa untuk yang price. Nah, dapatlah yang 0,0 dan seterusnya. Itu untuk kondisi yang di sini ya, ada min, median, max, dan seterusnya.
Selain itu ada juga yang dia misalnya rounding. Rounding ini seperti biasa ya, round biasa. Nanti ada berapa angka di belakang koma, ada 3K, ada 2 angka, dan seterusnya. Ini round kita nggak perlu install modul apapun, dia udah built-in. Semuanya pasti dilakukan atau didasarkan pada suatu masalah ya teman-teman ya, sekali lagi. Nah sekarang kita coba melakukan filtering. Contoh kasus, misalnya kita mau menentukan rata-rata jumlah download di variabel install ya, yang akan menyimpan data jumlah download dari variabel install, yang ratingnya, berarti ada variabel rating yang melebihi 4,9. Nah kalau kondisi seperti ini, kita bisa ambil satu-satu, mulai dari belakang, dari depan boleh. Kalau Mister biasanya dari belakang, karena yang paling biasanya yang paling ujung itu adalah kondisi yang terkecilnya. Maksudnya yang udah nggak ada lagi cabang-cabangnya. Sekarang kita buat dulu rating. Nah, gimana cara membuat ratingnya? Jadi kita pastikan dulu pertama kita panggil DF-nya. Kita panggil DF-nya, kemudian kasih kurung buka, kurung tutup siku. Di mana kurung buka, kurung tutup siku ini artinya kita akan menunjukkan bahwa hanya field tertentu yang akan kita panggil. Nah, field apa? Kalau tadi adalah yang bagian rating, berarti kita panggil lagi untuk DF ratingnya. Ini kan tadi kan kita manggil price-nya seperti ini kan. Nah sekarang kita copy, kita masukkan di sini, kita masukkan yang ratingnya yang ini. Dia nanti akan melakukan filtering. Di mana ratingnya tadi berapa kalau di PowerPoint? 4,9. Lebih dari 4,9. Nah, kalau ini di running, selain kita mendapatkan nilai minimumnya dari yang si price, maka kita akan mendapatkan data frame yang baru. Oh, ini belum print ya. Kita mendapatkan data frame yang baru yang lebih besar daripada 4,9. Kita lihat datanya ada berapa yang lebih besar dari 4,9 untuk ratingnya. Ternyata ada 258. Ada 258 baris, dimulai dari baris ke 237 sampai ke 7.350. Kurang lebih seperti itu. Yang nilai ratingnya itu lebih besar daripada 4,9. Sampai sini clear? Jadi dia akan melakukan filtering dulu di 4,9-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita ngeprint nilainya. Apa aja nilainya? Ternyata ada 258 ya, sama seperti ini. Kemudian kita mau lanjutkan dengan yang dia menginstall, yang di bagian tulisan install, field installnya ya. Kalau kita lihat di sini kan fieldnya dia ada beberapa nih, ada app, kategori, rating dan sebagainya. Ada install juga. Nah, kita mau lihat yang installnya itu rata-ratanya berapa. Kita buat aja di sini. Kita tambahkan kurung siku. Kurung sikunya itu di sebelah tulisan 4,9 ya. Kurung siku. Kemudian di bagian yang apa tadi? Installs. Nah, jadi nanti ini akan menampilkan beberapa hal terkait dengan filtering ini. Kalau ini di running, yang awalnya tadi kita dapetin 258, kita running, kita akan dapat sekumpulan set data frame yang udah kita filtering, yaitu hanya di bagian ratingnya saja. Di 237 ratingnya dimulai dari 1000. Sekarang kita coba cek. Ada nggak di sini rating? Ya nggak muncul. Ya, oke lah. Kita lanjutkan. Installnya, kemudian apa ini tadi? Installnya itu yang bagian rata-ratanya. Berarti minnya ya, minnya. Dot min. Wait, ada yang kelewat kan? DF ya benar ya, ada
ada yang kelewat ya. Kemudian kita cari min-nya, min. Karena yang tadi diminta adalah rata-rata. Oke, dapat ya, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kita akan coba lakukan sesuai dengan perintah yang ada di tas di algoritmikanya nih. Sekarang kita coba cek yang di sini ya. Berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Berarti nilai price-nya itu yang paling rendah. Kita coba nomor 1 ya. Kita kasih nomor 1. Berarti kita ngomong yang dia hanya aplikasi, pilih hanya aplikasi berbayar. Berarti yang tipenya itu yang berbayar. Berarti yang paid. Kemudian kumpulan data dan temukan harga yang paling murah. Kita buat dulu ya sama seperti ini. Kita filtering dulu ya. Yang tadi tipenya, kita coba cek sini. Tipe, nah ini dia tipenya. Lari-lari. Tipe. Tipe, kemudian tipenya adalah yang paid, yang beli. Paid, P-nya besar, oke. Kemudian dia pakai yang harganya paling murah. Berarti yang price dan min. Untuk mendapatkan yang bagian pertama. Ini tadi Mister coba komen aja. Oke, dapatlah yang bagian pertama adalah 0,99. Yang bawah ini ya. Oke. Sekarang yang kedua. Tadi biaya aplikasi sudah. Kemudian yang berapa tadi? Yang kedua, berapa median jumlah instalasi aplikasi dari kategori ART dan desain? Dengan menggunakan pemfilteran, pilih dari kumpulan data aplikasi yang termasuk data kategori ART and design. Oke. Jadi kita coba copy ini. Masih sama, kita gunakan filter ya. Filternya adalah apa nih? Kategori. Berarti enggak tulisannya kategori ya, betul. Kategori. Kemudian yang art and design. Ini kita copy. Oke, kemudian yang diminta adalah temukan median jumlah instalasi. Berarti yang installs. Median. Ketik median. Di antara semua aplikasi yang dipilih ini, aplikasi dari kategori ART and design. Kita coba running lagi. Oke, aman ya. Ada 100.000 untuk mediannya. Nilai untuk yang diinstalnya itu yang kategori art and design, dia medianya segitu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, berapa jumlah maksimum? Berarti kalau maksimum kita pakai yang fungsi max, metode max ya. Ulasan feedback, berarti kalau feedback berarti review ya, ada nggak review? Nggak ada, ini nomor 3, indeks ketiga, berarti nomor baris keempat. Mana tadi? Aplikasi kredit dibandingkan dengan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi berbayar. Perintah detailnya, temukan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis tipenya free dan tipenya paid. Kemudian berapa nilai satu lebih besar daripada nilainya. Maksudnya selisihnya ya. Berarti kita buat dulu. Kita buat dulu yang apa tadi yang diminta. Free dulu ya. Free sama dengan printnya kita hilangin karena kita akan menyimpan nilai, menyimpan filteringnya tadi apa tadi, tipenya, tipe type yang free.
jumlah maksimum ulasan. Ulasan berarti yang reviews, ya kan? Ada reviews, ada reviews yang maksimum. Oke, kemudian yang kedua yang paid. Paid, tipenya yang paid, hurufnya huruf besar ya. Di sini huruf besar kan paidnya. Nah ini ya huruf besar paid. Kemudian review juga yang max. Nah sekarang berarti nilainya adalah tinggal yang paid dikurangi yang free. Nilai satu lebih besar berapa? Oke. Running. Mana hasilnya? Oh di bawah. Oh kebalik ya. Free-nya lebih besar karena dia nilainya minus ya. Oke, kita coba balik. Free dikurangi paid. Paid. Oke. Oke, udah dapat. Sekarang yang ini udah ini ukuran minimum aplikasi untuk yang remaja. Remaja berarti apa? Oh ini content rating. Content rating kita ada nih ya. Dengan menggunakan pemfilteran, pilih aplikasi untuk remaja dari kumpulan data content rating. Berapa ukuran minimum size di ukuran tersebut? Cukup ini 4. Print DF-nya tadi content rating. Content rating. Kemudian pin. Pilih yang pin. Setelah itu apa yang mau kita cek adalah ukurannya, size. Kita copy di sini, installnya kita di size. Yang diminta adalah minimum. Min. Sekarang kita coba running. Yang 4470382 itu adalah yang bagian ini. Nah, ini dia. Yang bagian minimumnya 0,3154 dan seterusnya. Selanjutnya kategori yang aplikasi ukuran terbanyak. Menggunakan pemfilteran, pilih dari kumpulan data aplikasi dengan jumlah ulasan terbesar. Kita coba copy dulu. DF-nya yang reviews-nya. Reviews. Dengan jumlah ulasan terbesar, ada dicatat bahwa dalam kondisi pemfilteran Anda dapat menggunakan metode max. Oke. Review untuk yang apa ini? Metode maksimum terbesar. Karena kita gunakan max ya. Berarti kita pakai yang kondisi maksimumnya dulu. Kita ambil dulu reviewnya, kemudian sama dengan DF-nya itu pakai yang maksimum. Ini dot max. Kemudian yang tadi mau kita ambil adalah di bagian kategorinya ya. Kategori. Dan di bagian bawahnya kita, bagian terakhirnya kita nggak perlu pakai minimum. Jadi kita cari yang dia lainnya itu sama dengan review max, kemudian dapat filternya, dapat jumlah datanya, kemudian kita panggil yang kategorinya apa aja. Kalau kita running, nanti hasilnya di sini untuk menjawab yang bagian pertanyaan yang di sebelahnya ya nanti ya. Oke, ini ada game, kategorinya game, kemudian game aja ya, dia cuma ada satu. Kemudian selanjutnya apa tadi? Apalagi? Terakhir, berapa rating? Sebentar. Oke, udah. Berapa rating rata-rata aplikasi yang harganya lebih dari $20 dan memiliki lebih dari 10.000 pemasangan? Berarti ini ada filteringnya 2 nih ya, teman-teman. Yang kelima, yang awalnya tadi berapa rata aplikasi harganya lebih dari price ya, harga ya, price lebih dari $20.
Nah, dengan filter itu kita bisa gunakan implementasi di dua hal. Sekarang kita cek ke bagian PowerPoint-nya. Tadi ini kan masih satu kondisi ya filteringnya ya. DF rating lebih besar dari 49. Itu adalah filter pertamanya. Nah, kita bisa gunakan N-nya tuh kayak gini. Untuk menggabungkan DF ratingnya tadi. DF rating dan apa? Misalnya di sini DF rating dan DF type free-nya. Jadi tipenya free, kemudian DF ratingnya itu yang lebih besar pada 4,9. Kemudian baru nanti dipanggil ininya. Field yang kita inginkan apa? Kebayang ya, model utamanya ya, model ininya, model untuk pembentukannya. Berarti kita buat dulu yang tadi price-nya 20 ya, kita kurung supaya dikerjakan dulu, kemudian DF ini kita copy, kita taruh di sebelah sini. Nah, yang tadi price, nah sekarang yang bagian installnya adalah yang tadi 1000 ya kalau nggak salah, 10.000. Coba kita cek dulu. Installnya 10.000. Installnya 10.000. 10 tuaga. Kemudian dia yang peringkat rata-rata apa nih? Harganya lebih dari peringkat rata-rata. Peringkat itu apa maksudnya? Rating ya. Maksudnya rating. Atau cuman rata-ratanya aja. Kita coba cek. Apakah berhasil? Min. Jadi nomor 5 kita akan memfilter. Memfilter yang dia itu nilai price-nya lebih besar pada 20 dan instalasinya itu lebih besar daripada 10.000. Ternyata muncul nih rata-rata ratingnya itu 4,25, reviews-nya itu berapa? Sekian, size-nya sekian dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba pakai untuk menjawab pertanyaan yang ada di course-nya. Sekarang kita back ke bagian sini. Mana course-nya tadi? Ini ya, di bagian pemfilteran. Mister pakai track. Oke, yang ini. Mana tadi? Oh, ini dia. Yang ini Mister close dulu ya. Udah selesai. Ini juga Kaggle-nya udah selesai. Masuk ke yang nomor 2. Berapa banyak aplikasi berbayar termurah? Salin jawaban dari konsol dan tempelkan ke dalam teks tanpa perubahan. Oke, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dibulatin. Apa ini tadi? Biaya aplikasi berbayar termurah. Aplikasi berbayar termurah. Ini nomor 1 ya. Nah, ini ya termurah. Nilainya 0,99. Kita copy aja. Copy. Taruh sini. Dar. 0. Hint-nya apa? 3 angka. Oke, ada benar ya. 0,99. Oke, nice. Kita gedein aja biar enak. Running lagi. Baru di checklist ya kalau udah. Kalau udah nomor 3. Berapa jumlah median pemasangan aplikasi untuk kategori art and design? Kategori art and design. Ini. Kemudian yang diinstal, berikan jawabannya sebagai bilangan bulat. Hint-nya adalah terdiri dari 6 digit. Art and design. Ini ya, berapa digit nih? 1, 2, 3. Oh, nggak perlu pakai komanya. Cuman bilangan bulatnya aja. Oke, sekarang kita 100.000 ya. Coba. Oke, nice. Kemudian yang nomor 4. Berapa jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis dibandingkan dengan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi berbayar? Berikan jawabannya sebagai bilangan bulat. Jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis dibandingkan jumlah ulasan untuk aplikasi berbayar. Oh, ini tadi yang selisihnya tadi ya. Nah, ini ya, free dikurangi paid. Berarti yang nih. Ini kita copy di, ada berapa hintnya? 8 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas.
Oke. 8 digit. Oke. Terakhir, nomor 5. Berapa ukuran minimum aplikasi untuk remaja? Dibulatkan ke 1/1000. 1/1000 berarti 3 angka di belakang koma ya. 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini ya. Apa tadi jawabannya nih? Ukuran minimum aplikasi untuk remaja. Berarti yang ini ya, 0,3154. Betul? Print reviews ya, betul. 0,315 berarti. 0,315. Karena dibulatkan terdiri dari 4 angka aja. 0,315 mana tadi? Ya, nggak dibulatin ke atas ya. Oke. Clear? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Jadi ini contoh salah satu kita menguak fakta dengan data yang ada di sini. Data Google Apps. Kita mencari filtering free-nya berapa. Misalnya ada pertanyaan berapa selisihnya, berapa reviewnya, berapa price-nya, dan seterusnya. Kita bisa gunakan filtering. Kemudian dalam filtering itu kita juga bisa menggunakannya dengan kombinasi AND atau OR untuk membuat 2 filter sekaligus. Seperti yang dilakukan di baris ke-28. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sembari Mister menunggu, Mister coba cek di PowerPoint-nya apakah ada yang terlewat. Oke, filter data tadi udah kita selesaikan. Yes, udah selesai. Ini adalah hal yang udah kita pelajari ya, objek-objeknya. Ada info, method, ada info, ada head, tail, describe, kemudian ada count, min, dan seterusnya. Ya, ada yang ditanyakan tadi? Ada suara sepertinya? Nggak ada? Aman ya? Sebenarnya ini juga mirip seperti matematis juga ya, Ada rata-rata tadi kan, ada median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, 4, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang ke-1 di checklist semua dulu, Mister. Di checklistnya tadi ya, mesti harus dijawab dulu ya, baru bisa di checklist ya. Kalau nggak di checklist nanti dia nggak bisa. Abim, ada Isyam, ada Hakim, ada Johannes. Mau ditanyakan? Tidak ada, Mister. Nggak ada ya? Oke, clear ya? Semoga masih bisa mengikuti. Ini masih kita belajar yang dasar dulu. Nanti di minggu depan kita akan coba kode error. Mana Johannes? Coba di share screen. Errornya yang mana nih? Kita coba debugging bareng-bareng. Hakim gimana? Aman? Aman, Mister. Aman ya? Oke. Sekarang coba yang punyanya ini errornya apa nih? Apa itu errornya? Type error, could not convert complete 3D human. Di baris ke berapa ini? Baris ke... Oh, dia bukan numerik nih. Dia ngelakuin apa ini? Coba di... Bentar, ada nggak ini min yang dia menggunakan numerik? Ya, apa? Bukan numerik. Price, install, reviews, size. Ini kategori baris ke-26. Nggak usah pakai max lagi. Kan kita mau melihat kategorinya kan? Kategori itu apa tadi? Objek. Kalau kita mau melihat kondisinya itu, menggunakan metode yang dia menghitung rata-rata, median, modus, itu wajib bentuknya angka. Kalau dia objek, dia akan error. Itulah kenapa di bagian kategorinya itu mungkin menjadi error karena kategori itu bersifat objek bertipe data objek. Ini tadi ngeprint info nggak? Nah, ngeprint info ya. Coba scroll ke atas, Johannes. Yang ini, yang terminalnya. Terminalnya cari di infonya kategori itu apa? Oke itu. Coba di terminalnya di scroll. Kategorinya itu harusnya objek. Saya ingat Mister objek. Coba scroll lagi ke atas. Udah panjang ya. Ada itu tadi kategorinya. Ada itu tadi. Coba kategori objek bukan tuh?
Mana sih kategori? Nah, itu baris kedua ya. Nggak boleh. Harus bentuknya angka. Angka itu bisa float, bisa integer. Kalau itu dipaksakan error. Kayak tadi. Ya, nggak boleh ya. Itu yang bikin error. Coba ini di running lagi. Johannes, apakah masih ada error? Harusnya udah nggak ada error ya. Karena udah aman semua datanya. Masih ada error? Apa ini? Cold not convert lagi. Yang mana lagi ini? Size, median udah. Review DF price. Min rata-ratanya udah oke. Kategorinya udah. Coba di scroll ke atas ini, baris keberapa ini ya? Coba di scroll errornya. Ini kan masih oke, di bagian belum, ke atas lagi. Lagi ke atas. Stop. Yang tadi di bawahnya info, Unik ini di mana ini salahnya? Print DF-nya udah, content rating teen. Oke, size itu kondisinya ya udah. Sekarang yang min kategori mana tadi? Reviews max DF reviews. Size-nya oke, betul, nggak ada masalah. Repeat DF type. Installnya median, betul. Price masih angka. Ini yang error ya. Coba di komen baris ke 23 sampai ke baris 25, Johannes. Dia errornya di bagian mana sih? Penasaran, Mister. 23 sampai 29 di komen. Dikasih komen dulu. Dikasih tanda crash. Nah, boleh. Dikasih tanda crash, coba di running. Sampai sini aman nggak? Free dikurangi page-nya. Mana coba di scroll ke bawah. Aman ya? Oke, sekarang coba dibuka yang bagian 22-23. Komennya 22-23-nya dibuka. Sekarang 25 sampai 29 di komen lagi. Coba di scroll ke bawah yang ininya, terminalnya. Sudah? Oh, udah aman ya? Oke, masih yang aman berarti 25-26-nya coba dibuka lagi. 25-26 dibuka. Nah, benar kok. Yang terakhir. Masa yang terakhir yang bikin salah? Oh iya, yang terakhir ya. Coba price lebih besar daripada 20. Nah, aduh kok ngeblur ya. Wait. Print DF. Setelah DF itu ada tanda kurung siku nggak? Kurung siku itu ya? Ya, oke, kurung siku. Kemudian DF price lebih besar 20 dan DF installs lebih besar pada 1000. Kemudian min. Betul ini. Apa yang salah ya? DF
install. Nih. Apa nih yang kurangnya? Ini tanda kurung siku betul kan? Iya. Install. Coba scroll ke kiri, di bagian ujungnya ada tulisan apa? Setelah tanda kurungnya yang min. Ada tulisan apa setelah tanda kurung? Kurung biasa ya? Bukan kurung sih, kan? Aman kok. Kok nggak bisa jalan? Bentar, Mister coba running punya Mister dulu. Punya Mister aman kan? Iya, 4,25 aman. Oh, bentar-bentar. Ini pakai yang versi berapa ya? Ininya, Python-nya. Python-nya. Apa itu namanya? Coba di please. Jangan-jangan Pandasnya versi baru ya? Di atas Mister nggak? Atau sama? Nah, iya. Dia ini membaca error di bagian apa itu namanya? Di bagian karena dia ada salah satu yang dia tidak berbentuk apa itu namanya? Berbentuk numerik, ada yang objek dan sebagainya ya. Karena kalau min ini harusnya dia berbentuknya semuanya harus dalam bentuk ini, dalam bentuk numerik. Coba bentar, kalau df installnya 1000 min. Coba sebelum min ditambahkan lagi kurung bukanya. Kita pakai data ini dulu ya. Ini tadi kan ada review. Sebelum titiknya min itu kasih kurung buka siku lagi. Satu lagi. Kurung buka siku bukannya. Nah, oke, diisikan reviews coba. Reviews. Masih error nggak? Harusnya sih nggak error ya, karena dia udah mengacu ke nilai field yang bentuknya numerik. Nah, dapat ya. Jadi gini, kalau yang di Pandas versi baru, dia itu nggak mau ada field yang diproses itu bernilai tipe data selain numerik. Kalau ada ditemukan satu aja, berarti kan tadi kan kalau kita nggak filter ke nggak kita tunjuk ke reviews kan berarti kan semuanya harus diproses ya. Artinya semua info, Mister akan kembali ke sini biar kebayang. Semua info yang ada di sini mulai dari app, kategori, rating, ini kan masih objek nih. Nah, yang Panda versi terbaru nggak mau dia itu merunning, aku otomatis objeknya akan aku lompatin atau dia ada handling errornya itu nggak dibuka. Jadi dia akan langsung error di bagian awalnya karena dia ada app-nya. Jadi harus disebutkan satu persatu. Dipastikan bahwa yang dipanggil untuk min, sekali lagi ya, kalau tadi kondisinya, karena kalau yang Pandas versi terbaru itu dia agak strict, dia harus kondisinya tipe data numerik. Jadi nanti kalau mau membuat ini yang punyanya Johannes tadi dengan versi Pandas yang tipe terbaru, sebutkan satu persatu. Mana tadi? Rating, reviews, kemudian size, install, sama price. Atau kalau enggak tergantung dari pertanyaan aja, langsung aja ditembak di bagian pertanyaannya. Kalau pertanyaan tadi kan dia mana tadi? Pertanyaan yang terakhir. Nah, ini kan ukuran minimum aplikasi. Berarti dia pakai yang ini yang nomor 5 tadi kan. Kalau di Mister kan memunculkan semuanya nih. Ukuran minimumnya yang rating, minnya rating, minnya reviews, size, install, dan seterusnya sampai ke price. Nah, kalau ini kan untuk menjawab yang bagian ini ya, harga tadi ya. Harga tadi yang mana tadi? Ini mana harganya? Salah, bukan yang ini. Salah. Kita buka track ya. Mister salah buka track apa? Yang mana tadi? Data yang dapat diupload aplikasi aja. Oh, ini masih ukuran minimum. Oh, berarti yang di bintangnya ini ya.
Oh, ini dia. Nah, ini ya. Yang ini nanti langsung tembak aja. Berarti yang diminta apa nih? Rating rata-rata. Berarti nanti yang di bagian Johannes cukup tampilkan aja yang ratingnya. Pakai yang tadi kan Mister kan contohkan yang reviews ya. Johannes langsung tembak aja ke bagian ratingnya. Karena dia sekali lagi nggak muncul seperti ini secara otomatis. Dia akan handling error di bagian objek. Tapi dia akan membuat si objek itu menjadi salah satu hal yang dibuat error oleh dia. Karena dia nggak mau menerima sedikit kesalahan di bagian tipe datanya. Harus betul-betul tipe data yang diproses itu kalau kita ngomongin terkait dengan hitung-hitungan atau mean, median, atau deskripsi statistik, itu kita harus dalam bentuk numerik semuanya. Itu yang terbaru ya. Yang terbaru. Kalau yang versi lama masih bisa nih bergerak seperti ini. Karena kalau yang terbaru dia strict ya. Nggak boleh. Itu untuk menghindari ini aja, menghindari error atau bug. Sebenarnya bagus, cuman karena kita masih ini kondisi masih belajar, jadi filosofinya kayak tadi ya, dia nggak dibuka kesempatan untuk handling errornya di bagian objeknya, jadi langsung strict ketemu satu objek karena dia nggak bisa dibuat rata-rata, dia akan error. Oke, Johannes clear ya? Tadi yang Mister sampaikan sedikit ada perbedaan di code kita, tapi intinya sama, nggak ada yang salah. Itu hanya ini aja, apa ya namanya, Mister lupa istilahnya. Yang dia itu kondisinya strict dengan tipe data, nggak boleh ada salah satu tipe data yang berbeda, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pandasnya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang punyanya Johannes udah aman ya berarti yang tadi? Tinggal ditembak aja ke bagian ratingnya ya Johannes. Karena di bagian bintang ini pertanyaannya terkait dengan yang 20. Yang lebih besar daripada 20 dan installnya yang lebih besar daripada 10.000. Yang rating ya, rating yang dicari. Ada yang bertanya lagi? Aman? Iya ampun. Perasaan masih bentar, udah 8.54. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berhubung ada di chat kah? Nggak ada? Aman? Oke aman. Oke, sip, mantap, Johannes. Karena nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai dasar-dasar data analisis, dimulai dari bagaimana kita melihat insight awal dengan menggunakan info, head, tail, kemudian ada describe dan sebagainya. Kemudian kita melakukan filtering data dengan menggunakan Pandas ya. Kita filteringnya langsung sebut aja nama fieldnya setelah kita menyebutkan data frame kita, supaya nanti dia akan menampilkan seluruh data frame-nya. Kalau enggak, maka dia hanya menampilkan satu kolom aja, satu kolom yang kita sebutkan sebagai filter tadi. Jadi tujuannya untuk penyebutan data frame tadi adalah untuk menampilkan seluruh data frame yang kita dapatkan dengan asumsi filternya sudah kita setup tadi. Kemudian di dalam filtering ini juga kita bisa menggunakan conditional logic ya. Jadi ada and, ada or, dan sebagainya. Nanti kita akan coba analisis lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya ketika kita coba dengan data-data lain ya untuk menganalisisnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di Python Pro 2 di modul 3 lesson 1 untuk analisis data dasar-dasar. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan analisis data selanjutnya dengan case study yang baru-baru dan lebih seru lagi. Oke, terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye, see you. Mister. Oke. Selamat malam. Terima kasih, Mister.